Hai, selamat datang di Tuto Stoik. Saat ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering membuat banyak pria tersandung. Bagaimana wanita mengisyaratkan ketertarikan mereka tanpa pernah mengatakannya secara langsung. Jika kamu berpikir, seorang wanita akan langsung mengatakannya saat dia tertarik denganmu, coba pikirkan lagi maksud itu. Faktanya, wanita jarang membuat segala sesuatunya segampang itu. Sebaliknya mereka memberikan petunjuk halus, menciptakan momen-momen intim kecil, dan mengharapkan Anda menangkap sinyal-sinyal tersebut. Nah, beginilah masalahnya jika Anda tidak menangkap isyarat tersebut. Dia tidak hanya akan menganggap Anda hanya pemalu atau mencoba bersikap sopan, namun dia akan berpikir Anda tidak tertarik, atau tidak cukup percaya diri untuk memimpin, dan begitu saja Anda kehilangan kesempatan. Tetaplah stay di sini, karena dalam video ini kami akan mengupas 10 hal yang diungkapkan oleh wanita saat mereka diam-diam menginginkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Dan pada akhirnya Anda akan tahu persis apa arti frasa-frasa itu, dan tidak akan bertanya-tanya lagi. Pertama, kamu wangi sekali? Kalimat ini wajib kamu ungkapkan ketika seorang wanita mencondongkan tubuhnya dan berkata, kamu wangi sekali. Itu bukan hanya soal parfum atau wewangian yang dia pakai, tetapi komentar itu memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada sekadar wewangian, instingtif intim dan seringkali tidak disadari. Aroma melampaui logika, dan langsung menuju ingatan dan keinginan. Pujian tentang aroma tubuh Anda merupakan salah satu sinyal paling halus. Namun jelas, bahwa dia sudah membayangkan berada di dekat Anda. Tidak seperti komentar tentang pakaian atau potongan rambut Anda, komentar tentang aroma tubuh Anda menyiratkan kedekatan fisik. Itu berarti, dia memperhatikan bagian paling pribadi dari kehadiran Anda. Sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, atau bahkan ditiru dengan mudah. Ini bukan tentang perawatan diri, ini tentang kimia. Wanita hanya memperhatikan aroma tubuh seorang pria ketika mereka cukup dekat dan peduli, dan mereka hanya peduli ketika ada sesuatu dalam diri mereka yang telah condong secara emosional atau fisik. Mungkin Anda sering kali melihatnya. Sebelum mendengarnya, dia melangkah ke ruang Anda sedikit lebih dekat dari yang dibutuhkan. Suaranya merendah, tubuhnya mengarah ke tubuh Anda. Mungkin dia bertahan sedetik lebih lama daripada yang seharusnya saat Anda berpelukan. Tingkah lakunya yang nakal atau senyuman lembutnya. Selanjutnya itu lebih dari sekedar rayuan. Itu adalah pratinjau keintiman yang sudah dipertimbangkannya, tidak selalu tentang rayuan. Terkadang itu sebuah kenyamanan. Terkadang itu hadir karena rasa ingin tahu, namun selalu datang dari tempat yang terhubung. Kata-kata yang membuat Anda harum jarang diucapkan tanpa disertai perasaan di baliknya. Mereka mengisyaratkan sentuhan, tanpa menyentuh kedekatan, tanpa bertanya keinginan, dan tanpa menuntut. Jadi ketika dia mengatakannya, dengarkan lebih dari sekadar kata. Katanya, dia tidak berbicara dengan ego. Dia sedang berbicara pada kehadiranmu, dan saat itu dia sudah membayangkan bagaimana rasanya dekat denganmu, jauh sebelum kamu bertanya atau menyadarinya. Kedua, kamu adalah masalah ketika seorang wanita menatapmu, sambil setengah tersenyum dan berkata, kamu bermasalah. Dia tidak memperingatkan dirinya sendiri. Dia mengungkap sesuatu yang tidak dapat dia tutupi. Itu bukan keluhan, tetapi pengakuan yang dikemas dengan bantahan yang jenaka. Itu caranya mengatakan, kamu berbeda, bahwa Anda tidak cocok dengan keamanan, rutinitas atau kepastian pria. Pria yang dikenalnya, Anda telah memicu sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar ketertarikan. Anda telah mengaktifkan ketegangan emosional, tarikan internal antara rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Apa yang Anda wakili bukanlah bahaya dalam arti sesungguhnya. Anda melambangkan hal yang tidak dapat diprediksi. Sesuatu yang keluar dari naskah, Anda mengguncang polanya dan membuatnya mempertanyakan keseimbangan emosionalnya, dan gangguan itu membuat ketagihan saat dia bilang kamu bermasalah. Maksudnya kamu sudah melewati proses pembakaran yang lambat, dan langsung menuju ke bagian di mana dunia berdebar sedikit lebih cepat, di mana kewaspadaannya mengendur cukup jauh untuk memberi ruang bagi risiko ketertarikan, berada di ruang antara pengendalian dan penyerahan diri. Emosinya menjadi lebih dalam. Saat seorang wanita merasa tertarik dan sedikit keluar jalur, energi gugupnya menjadi bahan bakar untuk ketertarikan ketegangan itu. Ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, itulah yang membuatnya ingin tetap dekat, dan seringkali pria yang menciptakan efek itu hanya menawan mereka membumi dalam kehadirannya, tanpa menyesali diri sendiri, dan tidak mau diketahui terlalu cepat.
Jadi ketika dia bilang kamu masalah, dengarkan baik-baik. Dia memberitahu Anda bahwa Anda membangkitkan sesuatu di dalam dirinya yang tidak mudah didefinisikan. Anda telah menjadi pria yang mengubahnya, dari aman menjadi gelisah, dan dalam suaranya di balik nada menggoda ada sebuah pengakuan. Engkau membuatku kehilangan kendali, dan aku menyukainya. Ketiga, saya biasanya tidak melakukan ini. Ketika dia berkata, saya biasanya tidak melakukan ini, mudah untuk berpikir, dia tidak yakin dengan ucapannya, atau mungkin mencoba menyiapkan diri untuk langkah maju yang lebih hati-hati. Namun kenyataannya dia tidak ragu-ragu. Dia sudah mengambil keputusan. Pernyataan ini bukan tentang keraguan. Ini tentang mengizinkan dirinya melewati batas yang biasanya dihindarinya. Itu adalah mekanisme psikologis yang memungkinkannya merasa dibenarkan dalam langkah keluar dari norma-normanya, dan dia mencari cara untuk membuat perilaku barunya ini terasa lebih dapat diterima. Wanita seperti siapapun ingin melindungi reputasi mereka. Mereka ingin dilihat dalam sudut pandang yang positif, dan seringkali mereka takut dihakimi. Itu sudah sangat lumrah. Saat dia memperkenalkan kalimat seperti ini, dia menawarkan wawasan tentang konflik dalam dirinya sendiri. Dia mengizinkan dirinya bertindak berbeda, tetapi dia butuh konfirmasi Anda dengan menggunakan frasa ini. Dia memberi isyarat bahwa dia ingin Anda memimpin. Ini adalah undangan bagi Anda untuk mengambil alih dan mengarahkan momen tersebut, dan dia menunggu Anda untuk mengambil langkah selanjutnya. Subjeknya jelas. Aku melanggar aturanku sendiri. Dan karena Anda. Ini bukan tentang impulsif, ini tentang niat. Dia telah memutuskan apa yang diinginkannya. Tetapi ini adalah caranya, agar keinginannya lebih mudah ditindaklanjuti. Pesan sebenarnya di sini bukanlah tentang apa yang dilakukannya. Itulah sebabnya dia merasa perlu berbagi hal ini dengan Anda. Dia ingin Anda mengerti bahwa momen ini penting, bahwa dia melangkah ke wilayah yang asing bagi Anda, dan dia ingin tahu apakah Anda bersedia mengambil langkah itu bersamanya dalam suatu hubungan. Momen seperti ini bisa jadi bersifat halus, namun terungkap dia sedang menguji batasan. Bukan hanya batasannya, tetapi batasanmu juga, dan cara Anda menanggapinya dapat memperkuat pilihannya, atau membuatnya mempertanyakan keputusannya. Itu lebih dari sekedar komentar biasa. Itulah caranya untuk mengatakan bahwa dia mempercayai Anda dengan sesuatu yang baru, dan dia menunggu Anda menghormati kepercayaan itu. Keempat, hari sudah mulai malam, tetapi aku belum ingin pergi. Ada satu momen yang terasa sederhana, tapi ternyata menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Misalnya ketika malam mulai larut, dan dia menatapmu lalu berkata dengan senyum kecil, "Udah malam ya, tapi aku belum pengen pulang." Sekilas kalimat itu terdengar ringan seperti sekadar pengamatan biasa, tidak ada permintaan langsung dan terdengar tidak ada ajakan yang jelas. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, itu bukan hanya kalimat biasa. Di balik kata-kata itu sebenarnya ada pesan tersembunyi, ada harapan yang tidak diucapkan, dan mungkin juga sebuah undangan yang tidak langsung disampaikan. Kalau dia memang ingin benar-benar mengakhiri malam itu, dia bisa saja langsung bilang aku harus pulang dan semuanya selesai di situ. Tapi saat dia memilih kata-kata seperti itu, kalimat yang penuh makna ganda itu artinya, dia memberikanmu ruang untuk mengambil langkah selanjutnya. Bukan karena dia tidak tahu apa yang dia mau, tapi karena dia ingin tahu apakah kamu cukup peka, cukup percaya diri, dan cukup hadir untuk membaca sinyal yang sedang dia kirim. Kalimat itu sebenarnya adalah cara halus untuk mengatakan aku masih ingin di sini, tapi aku ingin kamu yang memimpin arah cerita selanjutnya. Bisa jadi dia berharap obrolan malam itu berlanjut ke topik yang lebih dalam, atau dia ingin duduk sedikit lebih lama, berbagi lebih banyak tawa, atau bahkan membiarkan hubungan itu menyentuh lapisan yang lebih intim, secara emosional atau mungkin lebih dari itu. Tapi dia tidak akan memaksakan. Dia hanya ingin membuka celah, memberimu kunci, dan menunggu apakah kamu bersedia membukakan pintunya. Dan disitulah letak ujian kecilnya terjadi. Apakah kamu bisa menangkap makna tersembunyi dari ucapannya? Apakah kamu cukup berani untuk memimpin dengan cara yang tidak memaksa, tapi tetap menunjukkan bahwa kamu tahu apa yang sedang terjadi di antara kalian? Karena dalam sebuah hubungan, momen-momen seperti ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah persimpangan yang menentukan, apakah keintiman akan tumbuh atau malah hilang begitu saja. Ketika dia berkata, aku belum mau pulang, itu bukan hanya soal waktu. Itu bukan tentang seberapa malam jam menunjukkan,
tapi tentang seberapa dalam kamu bisa membaca suasana. Dan apakah kamu cukup hadir untuk merespons bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan yang membuat malam itu berarti. Jadi ingatlah, kadang kalimat sederhana bisa jadi kode. Dan saat kamu cukup sadar untuk memahami maksud di baliknya, kamu tidak hanya membuatnya merasa dimengerti, kamu menciptakan ruang bagi hubungan kalian untuk berkembang ke arah yang lebih hangat, lebih jujur dan lebih nyata. Kelima, apakah menurutmu aku sepolos itu? Pertanyaan ini lebih dari sekadar pertanyaan biasa. Itu adalah jendela ke lapisan-lapisan jiwanya yang terdalam. Ini mungkin tampak seperti tantangan yang menyenangkan, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Wanita adalah makhluk yang kompleks dan seringkali ingin diakui seperti itu. Bukan direduksi menjadi sosok ideal satu dimensi. Dia tidak meminta validasi atau kepastian bahwa dia sempurna. Dia menguji apakah Anda dapat menghargai kedalaman di bawah permukaan. Pertanyaan itu merupakan undangan halus untuk menjelajahi bagian-bagian kepribadiannya yang sering tersembunyi. Sisi yang tidak selalu diungkapkannya pada pandangan. Dia sangat ingin tahu, apakah Anda bersedia melampaui citra gadis baik yang mungkin ada dalam pikiran Anda. Dia penasaran, apakah Anda bisa menangani keseluruhan spektrum? Siapa dia? Keberaniannya, keinginannya dan kontradiksinya? Dia menantang Anda untuk melihatnya sebagaimana adanya. Bukan hanya versi yang sesuai dengan harapan orang. Dengan menanyakan hal ini kepadamu, dia memberimu pesan yang tak terucap. Ada lebih banyak hal tentang saya daripada apa yang terlihat. Bisakah kamu mengatasinya? Ia menguji persepsi Anda dan kemauan Anda untuk menerima kompleksitasnya. Ia tidak ingin dianggap dapat ditebak atau dibatasi pada satu peran. Dia mengundang Anda ke dunianya di mana ada lebih dari sekedar kepolisian yang menunggu untuk diungkap. Ini bukan sekadar godaan. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk terlibat dengannya sepenuhnya, untuk menghargai kepenuhan identitasnya dan keunikan yang dibawanya. Itu suatu tantangan. Ya, tetapi juga suatu anugerah. Dengan menanggapi secara terbuka, Anda menunjukkan padanya bahwa Anda dapat melihat melampaui permukaan dan siap untuk kedalaman di bawahnya. Keenam, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri di dekatmu. Saat dia berkata aku merasa bisa menjadi diriku sendiri di dekatmu, itu bukan sekadar pujian melainkan sebuah pengungkapan. Frasa ini menandakan tingkat kepercayaan dan keintiman yang lebih dalam, melampaui kasih sayang biasa. Itulah saatnya dia tidak lagi berusaha membuat Anda terkesan. Ketika versi dirinya yang terpoles memudar, dan dia membiarkan Anda melihat orang yang sebenarnya di balik permukaan. Momen ini penting karena melambangkan titik balik. Bagi seorang wanita, mengatakan hal ini berarti, dia merasa cukup aman secara emosional untuk menunjukkan kelemahannya, kekurangannya, dan bahkan ketakutan terdalamnya. Kepercayaan tidak diberikan dengan mudah setelah dikabulkan. Hal itu menciptakan ruang untuk menurunkan kewaspadaannya tanpa takut dihakimi atau penolakan. Itu adalah hadiah yang langka dan berharga, karena bagi banyak wanita, kerentanan emosional mereka telah bertemu dengan kekecewaan atau pengkhianatan. Jadi saat dia bilang, dia bisa menjadi dirinya sendiri di dekat Anda, itu pertanda Anda telah memperoleh tingkat koneksi yang tidak pernah dicapai kebanyakan pria. Kunci untuk memahami momen ini terletak pada kepercayaan dan ketertarikan. Dua elemen ini menciptakan hubungan emosional dan fisik yang kuat, yang tidak dapat dipalsukan. Ketika seorang wanita merasa aman secara emosional dan tertarik secara fisik kepada Anda, dia menjadi terbuka dengan cara yang tidak dialami banyak orang. Dalam hubungan ini, bukan lagi tentang menjaga citra atau memainkan peran. Ini tentang menunjukkan bagian dirinya yang seringkali tersembunyi. Pesan tersirat dalam pernyataan ini, jelas aku tidak hanya menyukaimu. Aku cukup percaya padamu untuk menurunkan kewaspadaanku, dan kepercayaan ini adalah pondasi hubungan yang lebih mendalam, yang dapat menghasilkan lebih dari sekedar momen. Kasih sayang yang singkat ini adalah awal dari suatu ikatan yang dapat tumbuh lebih kuat seiring waktu dibangun. Atas dasar rasa saling menghormati dan transparansi emosional. Saat dia merasa aman bersamamu, dia melihatmu sebagai seseorang yang mampu menjaga keasliannya, dan itu adalah hal yang langka dan indah dalam sebuah hubungan. Ketujuh. Jadi apa sekarang? Kalimatnya terdengar sederhana? Jadi apa sekarang mungkin tampak seperti pertanyaan ringan, nyaris seperti pertanyaan atau pernyataan basa-basi. Akan tetapi kalau kamu cukup peka, kamu akan tahu bahwa itu bukan sekadar pertanyaan kosong. Di balik kata-kata itu,
Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu undangan yang tak langsung diucapkan, tapi jelas terasa jika kamu benar-benar hadir. Perempuan jarang menyampaikan perasaannya secara terang-terangan. Banyak dari mereka lebih suka berbicara lewat sinyal ekspresi dan kata-kata yang tampaknya biasa saja, tapi menyimpan makna besar yang tersembunyi dengan rapi. Dan ketika dia berkata, "Jadi apa sekarang?" itu bukan hanya tentang obrolan kalian. Saat itu bukan cuma soal mau ngapain habis ini, atau topik apa selanjutnya. Itu jauh lebih dalam. Itu adalah lampu hijau. Sebuah isyarat bahwa dia membuka ruang untuk sesuatu yang besar, lebih dari sekadar obrolan ringan. Mungkin sebelumnya kalian sudah menghabiskan waktu bersama, tertawa, bicara dari hati ke hati, atau duduk dalam diam yang nyaman. Energi emosional sudah mulai terbangun, dan sekarang dia menunggu untuk melihat apakah kamu menyadari bahwa dia sedang membuka pintu. Apakah kamu cukup sadar untuk mengambil alih momen itu, dan mengarahkannya ke tempat yang lebih berarti? Karena dalam hatinya, dia tidak sedang mencari jawaban textbook. Dia tidak butuh jawaban literal dari pertanyaannya. Dia ingin tahu apakah kamu cukup peka untuk memahami maksud sebenarnya? Dia ingin melihat apakah kamu bisa memimpin dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata. Apakah kamu bisa menangkap sinyal yang tak terucapkan, dan melangkah dengan percaya diri? Bukan sebagai orang yang sekadar merespons, tetapi sebagai seseorang yang mengarahkan energi antara kalian menuju sesuatu yang lebih. Bagi banyak wanita, ini adalah momen penting. Momen di mana mereka diam-diam mengamati. Apakah kamu mengerti bahasa halus yang mereka gunakan? Apakah kamu hanya mendengar, atau benar-benar mendengarkan? Karena dari sanalah dia menilai, apakah hubungan ini layak dibawa ke tingkat berikutnya. Bukan dari seberapa pintar kamu berbicara, tapi dari seberapa dalam kamu memahami dia tanpa perlu dijelaskan. Jadi apa sekarang adalah cara dia berkata, "Aku terbuka kalau kamu mau melangkah lebih dekat." Dan cara kamu merespons bisa menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih dalam, atau titik akhir dari potensi yang tak pernah diwujudkan. Tujuan Anda berbeda dalam hubungan apapun. Ada kalanya kata-kata terucap dan Anda menyadari bobotnya kamu berbeda itu bukan sekadar pujian biasa. Ketika seorang wanita mengatakan hal ini kepada seorang pria, itu menunjukkan lebih dari sekadar kekaguman di permukaan. Dia tidak berbicara kepada seseorang yang tidak dia pedulikan. Tidak. Pernyataan ini ditujukan kepada pria yang telah menarik perhatiannya, dengan cara yang belum pernah dilakukan pria lain. Apa artinya itu? Berarti dia secara mental sedang membuat perbandingan, baik secara sadar maupun tidak sadar, antara Anda dengan orang lain yang telah ada sebelumnya, dan dengan berbuat demikian. Dan dia menempatkan Anda dalam kategori miliknya sendiri, kategori yang melampaui godaan biasa, atau ketertarikan sesaat. Ia melihat sesuatu dalam dirimu, yang belum dia lihat pada pria lain. Kualitas atau hubungan yang tidak mudah dia baikan. Pesannya tidak terucapkan tetapi jelas. "Aku tidak ingin kamu menjadi pria biasa." Dia melihat lebih dalam dari interaksi tingkat permukaan. Dia sedang mempertimbangkan, apakah masih ada lagi yang bisa dijelajahi, apakah ada potensi untuk sesuatu yang nyata, sesuatu yang abadi di dunia, di mana ada banyak interaksi tetap dangkal. Saat dia mengatakan bahwa Anda berbeda, dia berkata, dia melihat sesuatu yang unik di dalam diri. Anda hubungan yang tidak ingin diabaikan. Jadi jika Anda mendengar kata-kata ini, perhatikanlah mereka memberi sinyal lebih dari sekadar ketertarikan. Mereka menandakan minat untuk mengeksplorasi potensi ikatan yang lebih dalam, dan lebih bermakna. Dia membedakanmu dari yang lain, karena di matanya kamu lebih dari sekadar ketertarikan sesaat. Anda adalah seseorang yang siap dia pertimbangkan untuk jangka panjang. Pada akhirnya penting untuk dipahami bahwa wanita jarang mengomunikasikan keinginan dalam istilah langsung dan harfiah. Sebaliknya, mereka berbicara melalui sugesti kehalusan dan nuansa emosional. Frasa-frasa yang kita bahas hari ini bukanlah pujian acak atau kalimat asal-asalan. Itu adalah isyarat yang dipilih secara cermat, yang mengungkap lapisan ketertarikan, kenyamanan dan daya tarik yang lebih dalam. Seorang wanita yang merasa aman, tertarik dan terhubung seringkali akan mengundang kedekatan, bukan dengan pernyataan terbuka tetapi dengan tantangan yang menyenangkan. Momen-momen yang bertahan lama, dan sinyal terbuka yang memberi ruang bagi Anda untuk melangkah masuk dengan percaya diri. Para lelaki yang berhasil pada momen-momen ini, belum tentu yang paling tampan atau paling menawan. Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan,
membaca energi, dan memimpin dengan kejelasan dan rasa hormat. Saat Anda mulai memperhatikan apa yang dikatakan, di balik kata-kata Anda berhenti menebak dan terhubung. Kedelapan, kamu kuat. Saat seorang wanita mengatakan Anda kuat, itu bukan sekedar komentar tentang otot atau kekuatan fisik Anda. Ini adalah pengenalan yang lebih dalam akan kehadiran Anda, energi Anda dan bagaimana Anda membawa diri, serta menangani dunia di sekitar Anda. Itulah cara Anda menavigasi suatu ruangan, cara Anda merespons di bawah tekanan, dan cara Anda mempertahankan posisi Anda di tengah keramaian. Dia tidak hanya berbicara tentang tubuh Anda, dia memperhatikan esensi Anda, dan ketika itu terjadi daya tarik mulai bergeser. Pada awalnya itu alam bawah sadar. Dia mungkin tidak menyadarinya sendiri, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam cara Anda membuat keputusan memimpin atau berdiri tegak di saat-saat sulit. Saat Anda menjalani hari, perhatiannya semakin tajam. Dia mulai melihat Anda, bukan hanya sebagai seorang pria tetapi sebagai suatu kekuatan. Dia mulai memahami kedalaman, kehadiranmu, kekuatanmu yang tenang, yang melampaui kata-kata. Ketertarikan bergerak dari sesuatu yang naluriah, menjadi sesuatu yang disengaja dan disadari. Pujiannya yang kuat, menandakan perubahan yang halus namun kuat. Itu bukan lagi sekadar pandangan sekilas atau pikiran sekilas. Sekarang dia memperhatikan. Dia membayangkan bagaimana rasanya berada dekat denganmu, merasakan kehangatan sentuhanmu. Beban kehadiranmu di sampingnya itu adalah pesan tak terucap yang bermakna lebih lantang daripada kata-kata. Dia merasakan tarikan yang melampaui permukaan, dan tarikan itu sekali disadari sulit diabaikan. Itu lebih dari sekadar ketertarikan fisik, ini adalah perubahan dalam cara dia memandang Anda. Bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai seseorang yang membawa energi magnetis, dan tak terbantahkan yang menarik perhatian. Dan saat dia bilang kamu kuat, dia mengakui bahwa dia melihatmu sebagai pria yang memiliki kedalaman, menawarkan rasa aman dan membangkitkan sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dia jelaskan, sesuatu yang membuatnya ingin mendekat. 9. Saya yakin, kamu bisa mendapatkan gadis manapun yang kamu inginkan. Saat dia berkata, aku yakin kamu bisa mendapatkan gadis manapun yang kamu inginkan. Mungkin pada awalnya itu tampak seperti pujian yang tidak berbahaya. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, kamu akan menyadari bahwa itu lebih merupakan tes psikologis, bukan sekadar pengamatan sederhana. Ini bukan tentang sanjungan, ini tentang menilai stabilitas emosional, kepercayaan diri, dan yang paling penting perasaan Anda terhadapnya. Pernyataan ini mengandung pertanyaan mendasar. Apakah kamu akan memilihku? Ini adalah cara halus baginya untuk mengukur apakah Anda cukup membumi untuk tetap fokus padanya. Meskipun banyak pilihan potensial yang Anda miliki di seberang sana, ini merupakan tantangan bagi kerendahan hati dan pengendalian emosi Anda. Akankah Anda menepisnya dengan lapang dada, atau justru goyah pada saat-saat ini? Dia tidak hanya memuji daya tarik Anda. Dia bertanya-tanya, apakah Anda melihatnya cukup istimewa untuk memilih? Dia mencari kepastian bahwa tempatnya dalam hidupmu aman. Meskipun ada kemungkinan ada wanita lain yang sedang dekat denganmu. Dan yang ke-10. Pertanyaan yang tak terucapkan adalah kamu punya pilihan. Tapi apakah kamu akan memilihku ketika Anda mendengar ini? Kuncinya adalah menanggapi dengan percaya diri dan tulus. Ini menunjukkan bahwa meskipun Anda mungkin memiliki pilihan, komitmen Anda padanya berakar pada sesuatu yang nyata. Respons Anda yang membumi akan menegaskan tempatnya dalam hidup Anda, meredakan keraguan apapun yang mungkin dia miliki tentang menjadi orang yang benar-benar Anda inginkan. Sekarang giliran Anda. Pernahkah Anda mengenali frasa ini dalam kehidupan nyata? Bagaimana tanggapan Anda? Saya ingin mendengar pengalaman dan wawasan Anda di kolom komentar. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang hubungan manusia, ketertarikan dan kecerdasan emosional melalui channel Tuto Stoik ini. Terima kasih untukmu semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.